Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika sebagian manusia terlelap tidur dan embun pun mulai menitik membasahi bumi, Jumat 12 April 1985, tiba-tiba bagaikan petir menyambar di siang bolong. Tatkala kita mendengar kabar musibah yang menimpa diri Dr. Kiai Haji EZ Mutakin, dan bagaikan mimpi seolah-olah tak percaya kalau akhirnya beliau harus meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Sabtu 27 April 1985. Kita betul-betul kehilangan tokoh ulama besar yang semasa hidupnya almarhum korbankan waktunya demi kemanusiaan. Mari kita menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan umat Islam segenap bangsa Indonesia. Ucapan ini almarhum sampaikan dengan tegas dan tandas melalui tabligh terakhirnya 11 April 1985 di Gedung Negara Ciamis. Dan hal ini sempat almarhum sampaikan sebelumnya pada putra tertuanya Haji Fuad Hilmi pada tanggal 9 April 1985. Sebelum kita mendengarkan ceramah terakhir almarhum Dr. Kiai Haji EZ Mutakin, izinkan kami atas nama keluarga besar almarhum memohonkan maaf yang sebesar-besarnya jika semasa hidupnya almarhum membuat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya serta diberi tempat yang layak di sisinya. Mudah-mudahan ceramah ini akan membawa hikmah dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak Bupati beserta seluruh pimpinan daerah dan hadirin rahimakumullah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kami dapat memenuhi undangan Bapak Bupati untuk bersama-sama para hadirin sekalian memperingati Isra dan Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, malam ini saya berhadapan dengan semua yang hadir, yang saya lihat wajahnya, sinar pandangannya, mulai dari depan sampai yang terpaksa berdiri di luar, di dalam karena tidak kebagian kursi. Kami merasa seluruh yang hadir sekarang ini adalah bukan umat dakwah, tetapi termasuk umat amar ma'ruf. Umat Islam di Indonesia ini terbagi dalam dua bagian. Yang satu umat dakwah, ya umat yang masih harus dibimbing, dituntun dengan sabar, dengan lebar dada, karena pengetahuan agamanya masih sederhana, keimanannya masih lemah, mudah goncang, mudah gelisah. Itu saya katakan umat dakwah. Sedangkan para hadirin yang sekarang kumpul di gedung negara ini bukan umat dakwah, tapi umat
amar ma'ruf, karena ditinjau dari segi penghayatan agama, pendalaman iman, tidak mungkin datang ke gedung negara di waktu hujan dan gerimis ini, apalagi dari tempat yang jauh, yang jaraknya dari tempat itu ke Ciamis, kata Pak Bupati, sama dengan dari Ciamis ke Padalarang. Kalau tidak karena ada panggilan iman, kalau tidak karena ada panggilan keyakinan hidup, apalagi para ulama, untuk apa datang mendengarkan riwayat Isra dan Mi'raj? Beliau sendiri tukang pidato tentang Isra dan Mi'raj. Kalau tidak karena ada solidaritas imania, kesatuan iman di antara kita. Karena itu saya anggap yang hadir ini adalah umat amar ma'ruf. Pelayanan terhadap dua ini berbeda. Pelayanan terhadap umat dakwah perlu dirayu, perlu dibujuk, perlu dengan bahasa yang paling halus. Pokoknya seperti mau mengajak dan menyuruh anak orang lain. Tapi kalau kepada umat amar ma'ruf, tidak perlu dibujuk, tidak perlu dirayu, tidak perlu diajak guyonan. Langsung saja kepada materi yang harus kita garap di dalam pembangunan bangsa, negara, agama, waktu ini. Karena bedanya amar ma'ruf dengan dakwah, kalau dakwah seperti menyuruh anak orang lain, kalau bapak menyuruh anak orang lain bagaimana? Selalu bahasanya halus. Nah, sebentar sini, tidak sedang sibuk, tidak apa, bisa bantu bapak sebentar? Bisa pak, ada apa pak? Tolong belikan rokoknya ke sana, sebentar aja ya. Terima kasih ya, itu bahasa dakwah itu. Tapi kalau amar ma'ruf seperti menyuruh anak sendiri. Kalau menyuruh anak sendiri kan pendek saja. Jadi belikan rokok bapaknya sebentar. Cepat ya, ini uangnya, awas kembaliannya. Malah awas kembaliannya. Kalau kepada anak sendiri. Jadi saya ingin memandang para hadirin semua yang ada saat ini adalah umat amar ma'ruf, yang tugasnya membimbing umat dakwah. Jadi umat dakwah itu bukan hanya dibimbing oleh Bapak Kiai Irfan, Bapak Yusuf, tetapi semua kita punya kewajiban membimbing umat dakwah. Hadirin, di dalam peringatan Isra dan Mi'raj kali ini, saya hanya akan menguraikan 3 perkataan dari ayat yang dibaca oleh Qari'ul Quran tadi dengan lagu yang indah, dengan qiraat yang aneka. 3 perkataan saja. Pertama, perkataan subhana. Kedua, perkataan asra bi abdihi laila. Dan yang ketiga, perkataan barakna haulahu. Pertama, Allah memulai kalimatnya dengan subhana, yang artinya maha suci. Kenapa Allah memulai dengan kalimat subhana? Allah memulai kalimat subhana itu karena akan menyampaikan barang yang amat penting
Kalau menyampaikan barang yang amat penting, selalu Allah memulai dengan kalimat, kalau tidak subhana, dimulai dengan kalimat sumpah. Wal asri, wal duha, wal laili, wal fajri, pakai wal. Ini dengan kalimat subhana. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa penting. Bukan hanya Allah, kita pun yang telah membaca Al-Quran ini, kalau menceritakan yang besar, yang menakjubkan, selalu kita juga memulai dengan kalimat subhanallah. Umpamanya, kita melihat air bah yang besar, subhanallah. Kok besar benar air bah itu? Subhanallah, kok begitu kejadiannya? Sering kita ucapkan kalimat yang demikian kalau menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kumargi eta Allah oge ngabitan ku kalimat subhana teh kumargi riwayat Isra jeung Mi'raj, riwayat anu kacida pentingna. Hadirin sekalian, betapa tidak penting karena Nabi berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis dan terus naik ke angkasa luar dan keluar angkasa lagi jauh hanya dalam tempo 1 malam. Pasti ini perkara yang besar. Jadi inilah kita memulai segala dengan kalimat subhana, mengikuti Allah memulai dengan kalimat subhana juga bila kita menghadapi hal-hal yang sangat menakjubkan dalam kehidupan ini. Dan saya kira sekarang sering sekali kita mengucapkan kalimat subhanallah karena dunia ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang kadang-kadang otak kita tidak mampu untuk sekejap menerima kejadian itu. Banyak, entah di lingkungan kita, barangkali di desa ada, di negara ini, di dunia ini. Nah, ibu henteu reuas waktu nguping aya hiji bapak ngajar ke anaknya anu disangka paling duit, begitu rupa dia ngajar nepikeun ka budakna, nepikeun ka maot. Kan takjub kita, kok sampai begitu benar gitu ya. Bukan hanya itu, banyak lagi lah kejadian-kejadian di dunia sekarang. Umpamanya perang Iran-Irak yang dua-duanya muslim, kok perang sudah 4 tahun lebih. Yang biaya perang di Irak dan Iran itu sehari, perang Irak-Iran sehari biayanya sama dengan anggaran belanja sebuah negara di Afrika 1 tahun. Sedangkan ketika dilihat senjata yang dipakai oleh Irak, senjata yang dipakai oleh Iran, sama dua-duanya senjatanya. Pasti dari penjual di pasar gelap yang sama. Kita takjub juga menghadapi itu. Terus kita tarik lagi. Banyak sekali ketakjuban kita. Ketika peristiwa Eritrea, orang melihat di Eritrea kelaparan, tidak ada yang bangkit untuk menolong yang lapar itu.
tiba-tiba satu grup penyiar televisi mencoba mendobrak Eritrea dan dia mengambil seluruh peristiwa Eritrea, disiarkan di seluruh TV dunia. Dilihat orang menderita begitu rupa sampai di mukanya penuh dengan lalat, banget di pinuhan kulaler, geus teu wasa keur nepak deui, bakat tinggal geus eueusan aga. Baru orang bangkit mau menolong. Ini kan takjub kita. Sampai semenderita itu di dunia sekarang ini. Padahal di Indonesia, kalau pergi ke keranjang sampah, masih kita melihat banyak sisa-sisa makanan di keranjang sampah. Artinya, toh tetap ada sisa makanan di rumah itu. Buktinya, di keranjang sampah masih penuh dengan bekas makanan. Oh, di negara kelaparan begitu, mana ada sisa, daunnya pun dimakan kok. Takjub. Nah, para hadirin, Allah di dalam Al-Quran itu memang penuh dengan kalimat-kalimat yang mengandung isyarat. Tidak ada kalimat Quran itu yang bisa diartikan ngansal-ngansal, tapi mengandung isyarat-isyarat yang sangat dalam. Margi lamun eusi Quran mung salancar eusina, moal Allah nyebatkeun yen lamun laut dijadikeun mangsi, tatangkalan dijadikeun pena, ditulis sakali eusi di Quran, can beak eusi di Quran kaburu beak cai lautna, kaburu beak cangka kaina, kaburu beak dan daunanana. Lamun kalimat-kalimat Quran mengandung isyarat, pasti mengandung isyarat. Karena itu, ketika Allah mengatakan asra, Allah menjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak perlu aneh, karena Muhammad bukan jalan sendiri, tapi dijalankan Allah. Tumilah sinaleumpang ti Banjar ka Ciamis, baik di jalan. Tapi lamun eta tumilah dijalankeun dina bajuna Pak Ahmad, ngagantung 1 jam sudah sampai ke Ciamis. Jadi asra, menjalankan. Hanya yang perlu kita teliti dengan seksama ialah kenapa Allah menjalankan Muhammad itu lailan, malam hari. Nah, wengi lain sina angkat siang lah ditonton kurang Arab gancangna angkat Kangjeng Nabi. Kok wengi? Apa sebabnya kok malam? Hadirin, memang Allah memberikan isyarat bahwa malam itu satu waktu yang amat sulit, di mana segala bahaya banyak datang di waktu malam. Lamunan anu goreng oge datang na peuting, niat anu goreng oge datang na peuting, malah lain niat jeung lamunan kalakuan anu goreng oge lobang dipigawe peuting. Hadirin, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa hidup ini memang cukup sulit, cukup susah. Sampai-sampai Imam Ghazali pernah bertanya, kenapa bayi yang lahir dari kandungan ibu-ibu di Ciamis kok begitu lahir begitu menangis?
Teu aya hiji oge orok anu lahir seuri. Kabeh orok lahirna seuri. Putra ibu seuri henteu sami seuri. Tapi kata Ibnu Ghazali, kenapa kalau orang tua yang sudah berumur lanjut, yang di rumah sudah sedia kain kafan, sudah sedia artos di torosan, sudah sedia kamper, kapas, sendana, segala sudah komplit dan sudah wasiat sudah siap. Ketika ia meninggal, dipanggil anak, dipanggil cucu, aki teh jadi balik teh, Allahu Akbar. Cek incuna, aduh, eta aki waktu semuli, ngagelenyut, tersenyum dia, bagus sekali senyumnya. Kok orang tua yang kembali tersenyum? Kata Ibnu Ghazali, sebabnya bayi menangis karena ia menangisi dunia yang ruwet ini. Dan orang tua tersenyum karena ia mengucapkan selamat tinggal dunia yang brengsek ini. Kalau coba kita teliti, memang hidup itu penuh dengan kesulitan. Ketika ibu punya anak yang kecil, aduh repotnya mengurus anak yang kecil. Kurang tidur, sedang enak-enak tidur, jam 2 dibangunkan anak menangis. Nggak bisa ibu mengatakan, "Bapak, udah cerik," itu bisa. Terpaksa ibu bangun. Oh, popoknya basah, ganti. Oh, dia ingin netes, disusui. Capek ibu mengurus anak itu. Pikirannya nanti kalau sudah besar barangkali enak kalau sudah besar. Tahu-tahu sudah besar lebih capek lagi. Menunggu anak pulang jalan-jalan malam hari sampai jam 10 piket ibu. Kemana ya budak si Icah ini? Ya Allah. Orang cerita kalau sedang miskin, aduh menderitanya luar biasa. Barangkali sudah kaya, nanti enak. Kebetulan jadi orang kaya, ya Allah, lebih repot daripada waktu miskin dulu. Waktu hidup menengah saja, tenang-tenang di rumah itu. Tapi begitu kaya, malah istri curiga. Sekali mau berangkat ke Jakarta, miluan. Milu. Yang tadinya tidak pernah ikut, malah sekarang miluan. Ada apa ini kok tiba-tiba miluan? Tentu ada masalah. Sampai di India ada miliuner yang punya penyakit
satu penyakitnya sederhana sekali, ya penyakit tidak bisa tidur. Dikira tidak bisa tidur itu enak. Penderitaan tidak bisa tidur itu. Orang lain tidur nyenyak, dia ngiler, la ilaha illallah ya senina bisa tidur. Di dia kerek, dia cicingnya sorangan. Baru miliuner itu sehat setelah berobat ke seluruh dunia dan uangnya habis. Baru bisa tidur. Sudah pikiran, sudah habis yang dipikirkan. Tadinya kan, waduh, sampai dia di tempat tidur masih keluar instruksi. Mobil itu sudah pulang, si Dede sudah pulang. Cok beritahu si Anu, cok telepon si Anu, masih mau menjelang tidur, masih instruksi terus. Tidak tenang lagi. Tetapi orang kaya pernah saya menyertai miliuner. Dia jalan dengan saya, tiba-tiba berhenti di sudut jalan, lihat tukang beca sedang tidur nyenyak di atas punggung beca. Aduh, pemutakin kabita, ya cara si eta tuh mana nyegret itu kan beca, sare keret namanya kadangnya 10 meter. Adik akang citi kumaha pulang, masak akang mah kakara bisa sare lamun dipencetan heula. Bari kan mijet teh bebeja, ye lamun dewek geus sare mana ulah ngabeungkeun nya. Mau ngesan lempang teh ngalbang dangdut dewek, selalu dangdut dewek mau bisa sare deui ke. Pencetan kata ya nikmat nyelikan tukang beca anu sare dina tawang beca. Kata tukang beca, ya Allah, enak betul kalau makan di hotel Mandarin, kalau makan di hotel ini, begitu cerita tukang beca. Tapi satu waktu saya diajak orang kaya, begini, ayo kita makan yuk. Saya kira saya akan dibawa ke Mandarin, karena tidak pernah ke Mandarin. Dikira akan dibawa ke hotel Indonesia. Tahu-tahu, lucat, kamar itu kan? Itu berat, air restoran mudah, segera. Sok kadang letih, jelek. Didinya kan, iri kali. Aduh, lo asina menang meuleuh-meunah, jadi karecek-eceng. Ya, atuh karecek-eceng makan kadaharan adu ngapoe, begitu macam itu. Dia mencari enak itu di situ coba. Dikira di Mandarin, alah bosan ya. Iya, mengenang. Jadi memang dunia ini penuh dengan aneka ragam masalah. Karena itu, kata seorang ulama sufi, dunia ini sebenarnya seperti benang kusut. Kalau Anda mau mengurai benang kusut, lamun rek memeres benang kusut, itu hanya bisa diurai kembali benang itu kalau diurai oleh orang yang sabar dan tawakal. Oleh orang yang sabar dan lebar dada, baru itu benang kusut bisa diurai. Tapi benang kusut diurai ku ibu anu gede amat, ku bapa anu sempit dada, cing tiasa moal. Karek diceritakan, hari, ya pojok di dia, hari, nali di dia, tungtungna, hancur kabehana. Ya. Nah ini masyarakat itu demikian. Jangan masyarakat besar, Pak. Masyarakat kecil saja, anak lah. Menghadapi anak, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik? Hanya ibu yang sabar dan lebar dada yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi ibu bapak yang gede amat, kesabaran, sempit dada, ya itulah pengalaman yang anak terbunuh itu. Dan anak itu anak baik umpamanya, tapi kalau dihadapi dengan tidak sabar, dengan sempit dada, jangankan anak kucing yang Anda tuduh terus-menerus dia yang mencuri ikan, diseret itu kucing ke sudut karena dia dituduh dia
kamu ya, diseret itu sudut. Akhirnya kucing itu akan loncat sambil menggigit bahu majikannya. Rusak malah. Jadi para hadirin sekalian, saya ingin memandang dunia, mengajak masyarakat muslim khususnya, masyarakat Indonesia umumnya, mari pandang dunia ini dengan kacamata itu. Kalau mampu dan mau memandang dunia ini dengan kacamata itu, maka kita sadar bahwa kesabaran, ketawakalan, kelebaran dada amat diperlukan dalam menyelesaikan segala perkara. Lebih-lebih umat Islam, kita ini akan menanamkan sesuatu yang tidak terlihat mata. Kalau menanam pun pisang kelihatan jungkiringna. Rek nyeun jalan kailikan batu ngagunungna. Tapi nurak dipigawe ku urang rek ngeusian hate manusia. Nu teu kailikan jungkiringna. Yang tidak kelihatan gundukannya. Betul-betul meminta kesabaran. Betul-betul meminta sikap yang lebar dada. Tapi kalau umat Islam tidak sabaran, tidak lebar dada menghadapi keadaan, jangankan bisa memperbaiki langkah berikutnya, apa yang telah dicapai dahulu pun akan lenyap. Akhirnya bukan itu yang jadi baik, bahkan yang tadinya baik pun terus hancur. Umat Islam harus mampu membaca keadaan ini menurut wajarnya. Jangan meminta berlebih-lebihan. Sama seperti seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri. Jangan memperkirakan suami kita itu seorang laki-laki yang bersih mutlak. Istri itu orang yang bersih mutlak, yang baik mutlak, yang cantik lahir batin mutlak. Jangan. Kalau Anda mengambil sikap yang demikian, tatkala sekali suami melakukan kekeliruan, kecewanya luar biasa. Dan begitu kecewa, kontan, waktu itu juga menangis dan keluar kalimat wangsulkeun abdi ka paridi ari kieu-kieu teh. Itu. Tetapi kalau dianggap sebagai wajarnya laki-laki biasa, wanita biasa, keliru sedikit, pintu maaf selalu dibukakan. Dan kalau sedia membuka pintu maaf, maka hari depan terbuka. Itu pintu tobat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, di mana Allah membukakan pintu tobat sampai menjelang wafat masih dibukakan pintu tobat oleh Allah. Maksudnya supaya dunia ini jangan jadi orang yang gila semuanya. Sebab kalau tidak ada pintu tobat di dunia ini, saya kira dunia ini akan diisi oleh orang yang gila semuanya. Karena mencari jalan keluar daripada penyesalan dirinya tidak ada. Ya, daripada begini lebih baik jadi jahat sama sekali. Dibukakan pintu tobat. Di negara pun ada amnesti, ada gerasi, ada abolisi. Semua itu untuk membukakan pintu kepada orang yang mau kembali kepada jalan yang benar. Karena itu tidak benar ada kalimat 7 turunan dewek memabawa deui. Tidak boleh itu ada kalimat begitu. Hadirin, begitu sulitnya keadaan, kalau kita mau menyelesaikan satu perkara, jangan dikira asal ada duit bisa selesai. Tidak bisa begitu. Menyelesaikan perkara itu persis
seperti memasukkan benang di lubang jarum. Silakan Bu, masukkan benang di lubang jarum. Itu minta tenang, tekun, sabar. Tapi kalau bari galider, kalau mau dijembari amal, mau bisa asuk-asuk. Akhirnya kata anak kecil, "Aduh Bu lah, ibu mau dijembar lu matu-matu selebat Bu. Kebudak mah dikit." Nah, beres. Tuh, mau jam dari rumah sadayana. Nah, ini menyelesaikan segala perkara itu jangan dikira gampang. Tidak segampang itu. Karena itu, saya pernah di kala tahun 70-an, di kala di kampus, sering sekali ada pidato-pidato politik yang menyala-nyala. Ada mahasiswa yang pidatonya, wah hebat deh. Maklum, biasanya kalau baru jadi mahasiswa sedang gagah-gagahnya, sedang keren-kerennya. Sudah selesai dia pidato, saya dekati. Saya ajak ngobrol. Obrolan saya, "Nah, Bapak mau pergi ke daerah Pamengpeuk, Garut Selatan. Kamu ikut nggak? Ada rencana KKN di sana." "Ikut Pak. Kita lihat desa dong. Yuk." "Baik Pak." Dia ikut. Kemudian sampai di rumah Pak Lurah di desa, saya katakan kepada anak muda ini, "Kau tinggal di sini ya, di Pak Lurah. Coba pelajari hidupnya Pak Lurah ini dalam memimpin desa. Bapak mau ke kota, nanti minggu depan Bapak lihat lagi di sini." "Baik Pak, saya senang sekali mau melihat bagaimana keadaan desa." Sudah dia seminggu, saya datang lagi ke situ. Saya tanya, "Bagaimana Nak?" "Aduh Pak, capek jadi lurah hati bening Pak lah. Aduh masalah nanti rupa katanya Pak. Ada muji kapal lurah kan? Padangan tamat SD kapal lurah tapi kita mengatasi masalah pintar kapal lurah kan Pak. Datang tarbut cai, datang pasea rumah tangga, datang ribut perkara hutang kita bayar, datang lagi perkara batas tanah, macam-macam masalah." Sudah dia cerita pada saya katakan sama anak ini, "Begini, ini Pak Lurah mau ditatar di Bandung 3 bulan. Bisa kau mewakili Pak Lurah di sini 3 bulan?" Apa jawab anak muda? "Wah, itu sanggup Pak, repot Pak." Begitu dia mengatakan tidak sanggup, nah rasain oleh kamu. Jangankan jadi presiden, jadi lurah aja sudah tidak sanggup, saya katakan. Waduh, penyangki Bapak pada kadinya nyariosna. Nah, saya hanya ingin membuktikan betapa cukup sulitnya masalah yang dihadapi oleh kita. Jadi inilah kenapa Rasulullah Isra dan Mi'raj ini isyarat-isyarat yang Allah berikan. Karena itu kepada kaum muslimin di mana saja kita ini hidup di negara yang kita adalah mayoritas dari bangsa ini, sehingga kalau negara ini hancur, negara ini rusak, negara ini binasa, yang paling memegang tanggung jawab di akhirat nanti tidak akan menanya orang Katolik, tidak akan menanya orang Kristen, tidak akan menanya orang Buddha, tidak akan menanya orang aliran kepercayaan. Yang pertama akan ditanya umat Islam. Kaulah mayoritas di negara ini. Kita umat yang terbanyak di negara ini. Supaya peranan umat Islam di negara ini baik, maka saya selalu menganjurkan di mana-mana, mari ciptakan kondisi
yang tenang di kalangan umat Islam. Yang tenang tapi dinamis. Kalau tidak tenang, tidak bisa banyak yang bisa kita garap. Mau bani bisa dipigawe, lamun bari amak-amakan, bari sukat sikut, bari tujang tajong, bari goreng sangka, bari nyarekan batur, bari tengilikan diri sorangan, bari gitu moal bisa loba dipigawe kurang. Kalau sekarang masih banyak yang bisa kita kerjakan, betul-betul karunia Allah, saudara-saudara. Betul-betul hanya karena karunia Allah. Kasihan kepada umat Islam Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak henti-hentinya dimanapun bicara demikian. Mari ciptakan kondisi yang tenang tapi dinamis. Kemarin di Dewan Pers di Jakarta ada seminar sehari tentang sederhana masalahnya pendidikan rumah tangga menurut Islam. Pembicara berempat, Dr. Nurholis Majid, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Edi Suwasono, dan saya, berempat pembicara. Rupanya di antara yang hadir ada yang sudah munak-munak ingin sekarang ini berhadapan dengan orang-orang ini. Gitu. Maka begitu bicara, ada orang, silakan sekarang hadirin, siapa yang bertanya dan pandangan. Keluarlah seorang, berdiri seorang, mulai dengan kalimat Tuan Nurholis Majid. Wah, mulai dengan kalimat Tuan. Nah, ini udah agak lain nanya, udah agak lain ngomongnya. Kemudian yang lain-lain juga sebut begitu. Dia mencaci ini, dia menghantam ini, dia menghantam itu orang. Kami berempat senyum saja. Kita hadapi dengan senyum karena ya Allah, benar apa yang kami berulang kali katakan di dalam berbagai forum dan di kota Ciamis ini pun berulang kali saya katakan bahwa umat Islam akan diusahakan oleh orang pertama supaya tetap ada jarak antara kaum muslimin dengan pemerintah. Ada jarak antara kaum muslimin dengan ABRI. Ada jarak antara kaum muslimin dengan apa lagi? Sebab kalau tidak ada jarak dan bersatu bulat, ya Allah, negara Pancasila menurut idaman kita akan berhasil. Tidak usah sampai menunggu tahun 2000. Tidak usah menunggu sampai pelita 6. Sebelum itu akan tercapai negara Pancasila yang agamis, masyarakat yang agamis, yang berpancasila akan tercapai. Dan yang demikian itu tidak bisa lain warnanya, warna agama yang benar. Maka orang akan ganggu umat Islam dengan 3 cara. Ini berulang-ulang saya katakan. Pertama, diganggu umat Islam itu dengan diadu dombakan pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bisa diadukan dengan masalah-masalah yang kecil-kecil, saya menjelekkan Pak Yusuf Siddiq, Pak Yusuf Siddiq menjelekkan Mutakin, akhirnya Yusuf Siddiq jatuh, Mutakin jatuh, hilang pamornya, umat kehilangan pemimpin. Dikala tidak ada pemimpin, di situ digasak umatnya dan hancurlah sebagai kekuatan bangsa. Karena itu saya katakan, awas kalau ada yang mau mengadu domba antara kita dengan kita, ini pasti kekuatan-kekuatan yang tidak mau melihat Orde Baru berhasil baik, umat Islam berhasil baik, tidak mau melihat. Kalau boleh saya katakan, dia komunis yang melakukan itu. Jangan.
Ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Bahkan sekarang ini para bapak dan ibu, di Jakarta banyak sekali ulama-ulama Islam yang muda-muda, yang titelnya bukan kiai, bukan ajengan titelnya, tapi titelnya sudah doktor dari Eropa atau dari Amerika atau dari Mesir atau dari berbagai tempat lagi, titelnya doktor. Dia fasih berbahasa Inggris, dia fasih Al-Quran, bahkan ada yang hufaz Al-Quran, titelnya doktor. Tapi generasi muda, generasi penerus. Nah, generasi ini sekarang sedang keluar dengan pikiran-pikiran baru. Barangkali Bapak di koran melihat pendapat ini macam-macam. Dari doktor ini, doktor ini, doktor ini. Ada dokter Nurholis Majid, ada dokter Ma'arif, ada dokter siapa lagi, banyak. Saya katakan, biarkan. Karena sekarang ini saatnya keluar pemikiran-pemikiran, lambat laun akan menemukan muaranya. Jangan kita mau dipertentangkan karena perbedaan pemikiran yang dikembangkan ini. Jangan. Mereka orang baik-baik semuanya. Hanya sedang mencari muara. Dan muaranya tidak terletak pada nama ormas. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tanpa ormas. Imam Syafi'i pengikutnya ratusan juta di seluruh dunia, termasuk kaum muslimin. Ciamis semua pengikut Imam Syafi'i, dan kita siap membela garis pemikiran Imam Syafi'i dalam masalah fikih dan akidah. Lambat laun akan muaranya seperti muaranya Imam Syafi'i. Ya kan? Jangan mau diadukan antara kita sama kita. Jangan. Ini pesan kami. Karena sekarang ini banyak sekali tumbuh aliran-aliran baru di masyarakat. Cepat, ini aliran yang kecil-kecil yang coba akan mempertentangkan umat ini. Majelis Ulama mengambil langkah. Dekati dia, ajak bicara dia.